Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini capek banget karena terlalu peduli sama semua hal? Peduli sama omongan orang, peduli sama likes di Instagram, peduli sama ekspektasi keluarga, teman, bahkan orang yang kamu nggak kenal. Lewat bukunya The Subtle Art of Not Giving a Fuck, Mark Manson ngajak kita buat mikir ulang. Bukan supaya kamu jadi cuek total, tapi supaya kamu cuma peduli ke hal-hal yang benar-benar penting. Satu, kita nggak bisa peduli sama segalanya. Mark bilang, hidup itu terbatas. Energi kita, perhatian kita, dan waktu kita nggak cukup buat mikirin semua hal. Jadi, hidup adalah soal pilihan. Kita harus bijak dalam memilih hal-hal yang pantas kita pedulikan. Kalau kita terlalu peduli sama semuanya, kita bakal stres, lelah, dan hidup terasa berat. Bayangin kamu scroll medsos, lihat orang liburan, temen dapat promosi, dan orang lain tunangan. Lalu kamu mulai ngerasa hidupmu kurang. Tapi, kenapa kamu harus peduli? Mark ngajarin kalau kunci hidup bahagia itu bukan nambahin hal yang kamu peduliin, tapi ngurangin hal-hal yang gak layak kamu peduliin. Atau kamu habis upload konten, lalu ada satu komentar negatif. Alih-alih mikirin komentar itu seharian, tapi kamu bisa tanya ke diri sendiri, komentar ini datang dari orang yang ngerti kontenku, atau cuma iseng nyinyir aja? Kalau nggak layak, ya nggak usah dikasih perhatian. Fokus aja sama komentar positif dan perbaikan nyata. 2. Semua orang punya masalah, jadi pilih masalah yang worth it. Hidup tanpa masalah itu nggak ada. Tapi kamu bisa memilih masalah mana yang layak kamu perjuangkan. Cerita simple, kamu pengen jadi musisi terkenal. Itu artinya kamu harus siap begadang latihan, tampil di depan penonton sepi atau ditolak label. Kalau kamu nggak siap sama masalah itu, mungkin kamu lebih suka musik sebagai hobi, bukan karier. Kamu bisa pilih antara dua pekerjaan ini. 1. Masalah jadi freelancer. Pendapatan naik turun, tapi punya waktu bebas. Atau 2. Masalah jadi karyawan tetap, gaji stabil, tapi waktumu terbatas. Gak ada yang lebih baik. Yang penting kamu sadar dan siap dengan konsekuensinya. 3. Nilai hidup yang salah bikin kamu sengsara. Kalau kamu menilai diri dari hal dangkal kayak uang, popularitas, dan penampilan, kamu bakal terus merasa gagal. Tapi kalau kita punya nilai yang dalam, kita akan lebih tahan banting dalam hidup. Bayangin, kamu selalu ngerasa kurang cantik atau ganteng karena bandingin diri sama influencer. Padahal kamu sehat, punya sahabat, dan sedang ngebangun karier. Mark menyarankan untuk ganti nilai hidupmu jadi sesuatu yang lebih dalam. Misalnya kejujuran, proses berkembang, dan kedekatan emosional. 4. Kamu selalu bertanggung jawab, bahkan kalau itu bukan salahmu. Ini bagian yang agak nyelekit. Mark bilang, banyak hal di hidup ini terjadi di luar kendali kita. Tapi kita selalu bertanggung jawab atas bagaimana kita meresponnya. Misalnya, kamu ditipu partner bisnis. Itu bukan salahmu, tapi tetap kamu yang harus mutusin, mau marah terus, mau balas dendam, atau belajar dari pengalaman dan bangkit lagi. Atau kamu diputusin pacar secara sepihak, sakit banget. Tapi kamu bisa pilih, mau terus ngeluh dan nyalahin dia, atau refleksi diri dan bangkit dengan lebih kuat. Menerima tanggung jawab bukan berarti menyalahkan diri, tapi menyadari bahwa kamu pegang kendali atas hidupmu. 5. Kegagalan itu jalan menuju perkembangan. Mark bilang, kalau kamu pengen sukses tanpa pernah gagal, kamu gak realistis. Contoh hidup, kamu pengen mulai bisnis online, tapi takut produkmu nggak laku. Ya udah, coba aja dulu. Kalau gagal, setidaknya kamu sudah belajar cara jualan, riset pasar, dan branding. Kamu bisa evaluasi. Mungkin fotonya kurang menarik, atau captionnya kurang meyakinkan. Itu semua skill yang kamu dapat bukan dari sukses, tapi dari jatuh. Setiap kegagalan berarti satu langkah lebih dekat ke keberhasilan. Asal kamu mau belajar dari sana. 6. Kamu nggak spesial, dan itu justru melegakan. Ini kalimat yang sering bikin orang kaget pas baca. Mark bilang, berhentilah merasa bahwa kamu harus luar biasa. Kamu cukup jadi manusia biasa yang terus belajar. Kita hidup di era di mana semua orang pengen jadi luar biasa. Tapi tekanan untuk selalu hebat itu justru bikin banyak orang depresi. Mark bilang, sadar bahwa kamu biasa aja itu justru melegakan. Karena kamu bebas dari tekanan palsu. Dulu, kamu mungkin ngerasa harus jadi anak kebanggaan keluarga. Harus sukses lebih cepat dari teman-teman. Tapi semakin kamu kejar validasi itu, makin kamu ngerasa kosong. Justru saat kamu sadar kamu gak harus selalu hebat, kamu bisa mulai dari kecil dan nikmati prosesnya. 7. Suatu hari, kamu akan mati. Jadi, fokuslah pada hal yang bermakna.
Mark nutup bukunya dengan pengingat yang tajam tapi penting. Kamu akan mati. Semua orang juga. Bukan buat bikin kamu takut, tapi buat nyadarin kalau hidup ini pendek. Jangan buang waktu mikirin hal yang gak penting. Coba pikir begini, kalau kamu meninggal besok, apakah kamu akan nyesel lebih banyak main HP daripada meluangkan waktu buat orang yang kamu sayang? Daripada sibuk mikirin gosip kantor, kenapa nggak luangin waktu buat ngobrol sama orang tua? Atau belajar hal baru yang kamu suka? Kalau kamu sadar bahwa waktu kamu terbatas, kamu akan lebih jujur dalam memilih hal yang layak diperjuangkan. Jadi, buku ini bukan ngajarin kamu untuk nggak peduli sama sekali. Tapi kamu pilih apa yang layak kamu peduliin. Apa yang pantas dikasih waktu, tenaga, dan perasaan. Karena dalam hidup, kita semua cuma punya jatah peduli yang terbatas. Pertanyaannya, mau kamu habiskan buat hal-hal yang bikin kamu lelah? Atau buat hal-hal yang benar-benar bikin hidupmu berarti? Kalau kamu suka insight kayak gini, jangan lupa subscribe channel Halaman Hidup. Karena di episode berikutnya, kita bakal bahas buku-buku lain yang bisa ngebantu kamu upgrade cara mikir dan cara hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya.